Bismillahirrahmanirrahim. Menyelamatkan apa yang saya titipkan dan membiarkan apa yang saya tidak. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ana indalni abdi bi. Kalau kita tawakal ke Allahnya 100%, Allah nolongnya 100%. Dan ukuran persentase itu yang tahu cuma kita, karena di hati kita itu yang muncul. Ada satu titik keraguan berarti kurang dari 100%. Keraguan itu memperlambat datangnya pertolongan dan keajaiban dari Allah. Makanya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kenapa ada orang di zaman dulu tuh kayak dapat karomah, keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Kayak gak mungkin terjadi secara logika dan ilmiah. Karena memang dia yakinnya ke Allah itu 100%. Apakah kalau kayak gitu kita gak perlu ikhtiar? Perlu, tapi ikhtiar gak ada hubungannya dengan keyakinan. Ikhtiar itu hubungannya dengan kewajiban. Allah yang suruh ikhtiar. Tapi yakin berhasil apa enggak, itu urusan yang kedua. Urusan hati antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita minum obat. Tentunya kita harus beli obat yang paling bagus, dokter yang paling recommended, yang spesialis. Oke, itu ikhtiar. Tapi kalau sampai hati kita terlibat dengan ikhtiar itu, meyakini bahwa kalau ini pasti sembuh, kalau ini kayaknya nggak ada harapan, soalnya dokter juga nggak ahli, berarti hati kita sudah terpaut dengan makhluk dan berarti sudah berkurang yakinnya kepada Allah. Saat itu kita tidak akan melihat keajaiban. Yang terjadi dalam hidup kita saat itu apa? Hal-hal yang ilmiah. Kenapa kita hanya ngalamin hal-hal yang ilmiah? Karena kita yakinnya kepada hal yang ilmiah. Kenapa ada orang yang ngalamin hal-hal yang sifatnya miracle? Karena dia yakinnya kepada mukjizat. Yakinnya kepada aun atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita tidak berikhtiar, ini bab a'malul qulub, amal hati. Apakah hati kita yakin gak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan Umar mendengar cerita itu semakin yakin sama Allah. Makanya nanti muncul kasus di zaman Umar tuh luar biasa. Ini presiden kalau imannya 100% ke Allah, ada masalah di negaranya tuh, dia tinggal bilang ya Allah, beres tuh masalah. Jadi di Mesir waktu itu ada musim paceklik, sampai sungai Nil tuh hampir habis tuh. Sehingga air sungai Nil gak mengalir lagi ke ladang-ladang jagung, gandumnya orang-orang Mesir. Dan orang Mesir yang dulunya menyembah anak sapi betina mulai syirik lagi nih. Mulai berpikir, kalau kayak gini mah sama aja. Setelah Islam datang kita tetap aja susah, paceklik. Mending kita doa lagi ke nenek moyang kita, dewa-dewa yang dulu. Gubernur Mesir yang namanya Amr bin As waktu itu ngirim surat kepada Umar ke Madinah. Ya Amirul Mukminin, Mesir sedang diuji oleh Allah dengan kekeringan dan masyarakatnya hampir syirik. Kami mohon bantuan dari pusat, dari Madinah untuk membantu bagaimana mengatasi kekeringan di Mesir. Begitu surat itu sampai ke Umar bin Khattab, Umar menulis balik surat dalam bentuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk masyarakat rakyat Mesir. Dikirim ini surat ke Mesir. Waktu itu ibu katanya masih Alexandria, belum Kairo. Dikirim ke Alexandria. Malam itu diambil sama Amr bin As. Pas dibaca oleh Amr bin As, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan rakyat Mesir hujan yang mencukupi untuk mereka. Saat itu juga hujan turun. Sampai sungai Nil meluap dan menggenangi ladang-ladang jagung dan gandumnya orang-orang Mesir. Dan mereka bertakbir semuanya. Cuman ngirim surat doang dari Amirul Mukminin. Kan enak ya. Coba kalau kita hidup di zaman Umar, ya Amirul Mukminin, saya belum dapat jodoh, ya Allah beri dia jodoh, beres. Cepet banget loh. Ya Amirul Mukminin, dia nolak saya, ya Allah terimalah. Terima. Yang kemarin nolak, hari ini kenapa ya saya jadi srek sama dia gara-gara doa Amirul Mukminin. Ini artinya teman-teman, keajaiban dari yakin kepada Allah itu luar biasa dari kisah bapak tadi tuh. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah. Kenapa nggak ikhtiar? Mungkin sudah ikhtiar bikin pengairan segala macam tapi belum berhasil. Yang kurang cuma satu, doa. Doa mungkin udah banyak tapi belum diijabah karena doa-doa mereka tidak seajaib doanya Umar bin Khattab.